Nama Dusun Palamarta tak bisa lepas dari peran Mbah Jaka. Siapakah Mbah Jaka itu? Jarang Seket mencoba menguak misteri Mbah Jaka yang konon merupakan cikal bakal nama Palamarta. Siapakah Mbah Jaka? Menurut Bapak Renggo, juru kunci makam Palamarta, munculnya nama Palamarta berawal ketika kakeknya bertemu dengan sesosok makhluk goib yang menyerupai seorang anak kecil yang sedang bermain-main. Kala itu, kakek beliau sedang mempunyai sebuah hajat yang belum terpenuhi. Keinginan beliau untuk menjadi seorang ahli hitan membawa sang kakek bertemu dengan seorang anak kecil. Kakek saya kepengen jadi dukun sepit. Kalau zaman dulu kan dukun sepit kan nggak harus dokter, jadi kakek saya kepengen jadi dukun sepit. Nah itu tiap hari kalau musim kemarau disaponi lah, dirawati. Suatu ketika itu kakek saya bubar nyapu terus dibakari lah. Nah itu tiap hari ada anak-anak kecil yang main di sini. Itu setiap hari, jadi kakak saya itu gumun. Masalahnya gumun, anak itu kakak saya nggak kenal dan sekitar sini nggak ada anak yang seperti itu. Jadi kakak saya takut, kakak saya tanya, kok sih bocah ngendi dolanan kene makan tume bijunge. Nah itu dia menjawab bahwa dia orang gunung, jawabnya demikian. Tiap hari ditanya seperti itu. Tapi suatu ketika kakek saya membakar gundukan sampah yang sudah menggunung, itu dibakari. Itu kakek saya kan orang tua, jadi sudah merasa capek, akhirnya di bawah rumpun bambu ngaso, istilahnya istirahat sambil ngelinting lah. Itu tanpa diduga anak itu bermain-main di dekat tumpukan sampah yang sudah membara. Nah itu juga kakak saya juga nggak mengira sama sekali anak itu masuk ke api yang sudah membara. Nah setelah beberapa menit kemudian anak itu keluar lagi seperti orang mandi, kusukan lah, itu masuk lagi sampai 3 kali. Nah itu nggak keluar lagi. Nah itu malamnya kakak saya ditemui lewat mimpi, sekarang kamu jangan nggak usah kepengen jadi dukun sepit, sekarang rawatlah saya, rumatlah saya, itu cukup untuk menghidupi kamu dan anak cucu kamu, yang memberi jembatan untuk permintaan kepada Allah Ta'ala lewat lantaran wasilah kepada saya, lewat Anda, maksudnya kepada kaki saya. Nah itu akhirnya kakek saya kan punya teken apa itu lah namanya, tongkat. Itu suruh pagi-paginya suruh dibawa ke sini supaya kakek saya ditanjakan dari pojok sudut timur utara. Nah itu ntar
dipegangin tongkat kamu dan ntar jalan dan berhenti di mana, disitulah saya akan diam. Nah, tempat itulah untuk kamu berdoa suatu saat anak cucu kamu juga minta kepada Allah lantaran wasilah kepada saya. Di titik yang terdapat semacam gunung kemenyan inilah konon tongkat sang kakek ditancapkan, dan di tempat itu pula konon Mbah Jaka bersemayam. Itu sejarah sekarang jadi terpanggil sebagai sebuah dusun Palamarta karena dianya Mbah Jaka, beliau itu kepengin anak cucu yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan sebagai rakyat yang sejahtera. Akhirnya kan Palamarta itu artinya rakyat yang adil dan makmur sejahtera, itu Palamarta. Akhirnya setiap orang kesini pasti kakek saya bilang Palamarta, sampai ke ayah saya juga ngendika Palamarta supaya anak cucu yang minta wasilah ke tempat ini lewat Mbah Jaka Kusuma itu sebagai manusia yang bisa menghidupi keluarga yang sejahtera dan berkecukupan, intinya seperti itu. Jadi sampai sekarang lingkungan sini terpanggil dengan Dukuh Palamarta, yang dulunya hanya terpanggil Purwasaba Dukuh, sekarang Dukuh Palamarta. Kami pun terus melanjutkan penelusuran untuk menguak siapakah sebenarnya Mbah Jaka dan seperti apa mitos yang berkembang di masyarakat mengenai tempat ini. Apakah sering terjadi interaksi antara makhluk astral di tempat ini dengan warga di sekitar makom? Itu oleh-oleh saya. Oh iya, bisa satu terakhir. Kita lagi di sebuah situs namanya Mbah Jaka. Di sini memang tidak ada kuburannya, tapi titik ini semacam medan magnet. Di bawahnya ada batu, ada sebuah keris luk naga, semacam kayak keris naga ronteng. Di sini itu makhluk Mbah yang orang sebut Mbah Jaka itu kayak cerita apa yang baru kelinding. Dia itu mengelilingi gunung, dia itu bertapa di sini. Bertapa di sini, tempat ini tempat yang diberkati Tuhan, sama kayak di Dieng dan lain-lain. Jadi kalau di Arab ada Hajar Aswad, di titiknya di situ. Kalau di daerah Purwasaba berarti di sini ada titik-titik yang doanya itu enggak harus pakai bahasa Islam, bahasa Jawa apapun. Di sini ada tower, kayak kalau bicara Telkomsel berarti di sini ada tower Telkomsel, ada Excel dan lain-lain. Yang ketika orang berdoa di sini menggunakan sinyalnya beliau, doanya itu langsung ars, jadi tidak ada penghalang. Nah, wujud-wujud makhluk-makhluk yang di bawah reranya memang luar biasa banyak. Ya, yang utama kita ke sini minta barokah, sawab, karomah, maunahnya beliau dengan ridhonya Allah. Mudah-mudahan khususnya desa Purwasaba aman, tentrem, damai, sejahtera, dan semua yang ikut ziarah malam ini diberi panjang umur, sehat walafiat, urip ayem, tentrem, damai, sejahtera, bahagia urip serta kecukupan, diparingi sugih dunya berana, sugih duit, sugih ilmu, diparingi manfaat ilmu, sugih sedulur, diparingi derajat pangkat keluhuran. Insyaallah doa kita sudah
didengar, dikabulkan, dan memang ini kita pinjam towernya saja biar Allah yang mengabulkan. Pernah terjadi ngepasi saya lagi mantu anak wadon ini banyak orang yang melihat, termasuk anak-anak sekolah kan pada main di sini. Ini banyak yang melihat keranda mayat bisa terbang. Itu sempat menghebohkan warga dan sekitar Purwajawa juga banyak yang tahu dan banyak yang dengar. Itu kesaksian dari anak-anak dan orang-orang yang sama melihat. Saya sendiri lagi sibuk di rumah menerima tamu-tamu, jadi nggak bisa melihat. Saya sendiri tidak melihat sih, tapi banyak kesaksian bahwa mengatakan bahwa keranda mayat terbang. Belum 2008-an. Keranda mayat inilah yang konon katanya sempat menghebohkan penduduk setempat karena pernah terbang. Saat kami berdoa, kami menemukan sebuah benda mirip telur naga yang menurut suhu carang seket diberikan oleh Mbah Jaka sebagai kenang-kenangan kepada kami. Kebenaran cerita tentang siapa sebenarnya Mbah Jaka dan keangkeran makam Palamarta hingga saat ini tetap tak bisa diketahui secara pasti. Namun cerita-cerita mistis tentang keberadaan Mbah Jaka di tempat ini akan tetap tersimpan dalam sanubari warga sekitar, khususnya bagi warga dusun Palamarta. Benarkah semua cerita tentang Mbah Jaka di tempat ini? Wallahu a'lam bishawab.